Prof. Bambang, Anda melihat hal yang sama seperti itu bahwa memang jaraknya cukup jauh antara gerbong kereta paling depan dan juga gerbong kereta paling belakang. Ini sebenarnya tantangannya ada di mana, Prof. Bambang? Ya, sebenarnya kalau saya perhatikan barangkali kita kurang menekankan pada fokus pembangunan sumber daya manusia sebagai awal atau modal untuk menjadi negara maju. Ya, kebetulan waktu tahun 2017-2018 ketika saya di Bappenas, kita memang diminta menyusun visi Indonesia 2045. Ya, itu bagian dari rencana pembangunan jangka panjang tahap kedua. Nah, di situ tentunya kita harus punya cita-cita menjadi negara maju. Nah, ketika kita ingin menjadi negara maju, kita sudah sepakat melihat contoh negara-negara lain yang berhasil keluar dari jebakan pendapatan kelas menengah. Contohnya yang paling nyata adalah Korea Selatan. Kuncinya adalah pada sumber daya manusia. Nah, disitulah kemudian kita menemukan ternyata kita belum benar-benar membereskan isu-isu dasar di dalam pembangunan sumber daya manusia itu sendiri. Ya, contohnya tadi seperti yang katakan Pak Menko itu adalah mengenai stunting. Ya, karena sampai tahun 2017-2018 stunting itu tidak pernah menjadi pembicaraan yang diangkat ke masyarakat. Ya, seolah-olah itu adalah suatu istilah teknis yang hanya difahami misalnya oleh orang-orang di kesehatan. Padahal ternyata kalau kita pelajari mengenai stunting, itu adalah isu yang sifatnya kalau kami dari sisi kementerian melihatnya ini adalah lintas bidang, lintas kementerian. Tidak akan mungkin stunting dibereskan kalau itu hanya menjadi tanggung jawabnya Kementerian Kesehatan. Jadi kita melihat di sini bahwa memang yang paling berat di Indonesia adalah bagaimana agar pembangunan sumber daya manusia itu lebih merata. Merata itu tidak hanya antar daerah, tapi juga yang paling challenging adalah antar kelompok pendapatan. Ya, karena ya kalau kita tadi bicara stunting, mayoritas yang menderita stunting itu ada di kelompok menengah dan terutama di kelompok bawah. Jadi mau nggak mau, ketika kita melakukan alokasi anggaran, membuat program, itu harus benar-benar bisa menyentuh sebanyak mungkin ya penduduk yang memang ada di kelompok tersebut sehingga mereka bisa berkurang stuntingnya dan kemudian bisa menjadi bagian dari masyarakat yang sehat. Nah, saya kebetulan senang dengan sequence-nya sehat, cerdas, sejahtera. Ya. Karena kita harus sehat dulu, baru kemudian kita berpikir untuk menjadi yang cerdas. Dan kalau kita bisa sehat dan cerdas, baru kita mulai berpikir bisa nggak kita sejahtera. Ya, jadi jelas sekali bahwa isu pemerataan kesehatan, pendidikan itu adalah kunci sebelum kita bicara mengenai Indonesia sebagai negara maju di 2045.